Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunun Ayu Lestari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi pompa air, perawatan, dan efektivitas penggunaan pompa air. Ada beberapa bagian dari pompa air. Pertama, rumah pompa air. Rumah pompa air atau Kemudian yang kelima ada tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin pompa air. Jadi tanpa tangki bahan bakar, mesin pompa air tidak dapat beroperasi karena tidak memiliki sumber energi untuk menggerakkan mesin. Lalu ada cek valve in. Jadi cek valve in ini merupakan bagian pompa air yang berfungsi untuk menutup saluran isap. Air tidak akan keluar dengan adanya komponen cek valve in ini. Khususnya ketika mesin pompa ini dalam keadaan tidak menyala. Jadi posisinya berada di ruang kompresi dan ujung pipa. Tujuannya yaitu agar ruangan pompa air selalu terisi air serta untuk mencegah masuknya udara dalam ruangan tersebut. Selain itu, komponen ini juga akan mengendalikan tekanan pompa air supaya terhindar dari resiko rusaknya mesin. Kemudian ada inlet dan outlet. Ada beberapa komponen pompa air pada rumah pompa yang disebut sebagai inlet dan outlet. Komponen inlet merupakan bagian tempat masuknya air menuju rumah pompa. Sedangkan outlet ini berfungsi untuk mengeluarkan air yang sudah dihisap oleh impeller menuju ke penampungan air. Dan yang selanjutnya yaitu kapasitor. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk mengangkat putaran awal dinamo penggerak saat mesin dinyalakan. Setelah dinamo berputar, kapasitor starting ini akan terputus secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada otomatis pompa air. Jadi otomatis mesin pompa air ini adalah serangkaian saklar yang beroperasi secara otomatis yang diaktifkan oleh tekanan air. Saklar otomatis ini akan memutus saat keran air ditutup dan akan terhubung kembali saat keran air dibuka. Kemudian ini ada thicknet rack. Ini rak untuk menjaga agar pompa air terhindar dari benda-benda asing dari luar, sehingga dibentuklah rangka yang kuat yang dapat melindungi pompa air. Kemudian ada seperti yang tadi, ada drainage hole-nya juga atau lubang drainasenya. Itu semua adalah bagian utama dari pompa air. Tabung pompa air ini merupakan tempat terjadinya siklus pemompaan air. Komponen ini berbentuk ruang sempit yang dilengkapi oleh jalur lubang isap dan saluran keluar air. Jadi, air yang akan keluar melalui selang akan melewati rumah pompa air ini terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua, ada impeller. Jadi impeller ini yaitu komponen pompa air yang berbentuk piringan bulat memiliki bilah kipas. Komponen ini yang kemudian menghasilkan daya isap dan daya dorong pada pompa air. Siklus pemompaan air akan terjadi saat komponen ini bekerja dengan baik. Dan yang ketiga ada saringan udara. Saringan udara atau air filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke mesin pompa air dan mencegah masuknya kotoran, debu, dan partikel-partikel lainnya yang dapat merusak dan mengganggu kinerja mesin. Kemudian saringan udara ini dilengkapi dengan Winhood Shell, yaitu penutup dari saringan udara. Kemudian yang keempat ada mekanika seal. Mekanika seal ini komponen yang memiliki pegas dan bertujuan untuk memberikan tekanan
pada air. Pada mesin pompa air, mekanika seal ini berfungsi sebagai penutup air, penutup jalur poros impeller dengan rumah pompa air. Jadi ketika poros impeller berputar, maka air tidak dapat mengalir keluar, sehingga dibutuhkan mekanika seal sebagai penutup jalur poros impeller. Kemudian ada tangki bahan bakar. Cara merawat pompa air. Pertama, perawatan pompa air dengan cermat adalah kunci untuk menjaga kinerjanya tetap optimal dan memastikan umur pakainya yang panjang. Pompa air yang dirawat dengan baik akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan akan mengurangi resiko kerusakan yang mungkin akan terjadi. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam merawat pompa air. Pertama, periksa tekanan air secara berkala. Jadi, kita dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap tekanan air dalam sistem. Pastikan tekanan air berada dalam kisaran yang direkomendasikan oleh produsen pompa. Tekanan yang terlalu rendah dapat mengindikasikan masalah dalam pompa air atau sistem perpipaan. Sedangkan tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tegangan berlebih pada komponen pompa. Yang kedua, bersihkan dan ganti filter. Filter pada pompa air ini berfungsi untuk menghindari masuknya kotoran dan partikel ke dalam pompa yang dapat mengganggu aliran air dan merusak komponen internal. Bersihkan filter secara rutin itu untuk menjaga aliran air tetap lancar. Jika filter terlihat kotor ataupun tersumbat, ganti dengan filter yang baru sesuai dengan rekomendasi dari produsen pompa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pastikan sirkulasi udaranya cukup. Jadi pompa air ini memerlukan sirkulasi udara yang cukup di sekitarnya untuk mencegah overheating. Jadi pastikan pompa ini memiliki ventilasi yang baik, terutama jika dipasang di dalam ruangan tertutup. Hindari menutupi atau menghalangi area di sekitar pompa agar udara dapat beredar dengan bebas. Kemudian yang keempat, periksa kondisi seal atau penyegel. Seal atau penyegel di sekitar poros pompa ini merupakan bagian penting untuk mencegah air keluar dari pompa. Selalu periksa kondisinya secara berkala. Jika kita melihat tanda-tanda keausan atau kerusakan, segera ganti seal, lalu memperhatikan seal secara rutin. Ini dapat mencegah kebocoran air yang dapat merusak komponen dalam pompa. Dan yang kelima, melakukan perawatan berkala. Merawat pompa air dengan hati-hati dan teliti. Ini biasanya perawatan berkala ini melibatkan langkah-langkah, misalnya pelumasan komponen bergerak, kemudian pembersihan bagian dalam pompa, dan pemeriksaan keseluruhan kondisi pompa. Jadi perawatan yang teratur ini akan membantu menjaga kinerja optimal dan mencegah masalah yang dapat terjadi akibat penggunaan jangka panjang. Demikian pemaparan dari materi konstruksi, perawatan, dan efektivitas dari pompa air. Terima kasih.